Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Informatikawan Muda. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas bagaimana cara membuat login. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, di video kali ini kita akan membuat satu persatu ya, yaitu bagaimana cara membuat grid, yaitu simpan data. Nah, langsung saja kita buka project yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah project yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat project baru. Kemudian klik add. Nah, kita akan membuat form alternatif. Kemudian add. Langkah pertama kita akan mendesain terlebih dahulu menu alternatif ini. Seperti biasa kita akan membuat labelnya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat apa saja yang akan kita simpan di database, yaitu kita lihat terlebih dahulu. Teman-teman buka database yang telah kita buat, dbblt, kemudian teman-teman klik tabel alternatif, kemudian teman-teman pilih struktur. Nah, setelah itu tampillah seperti ini. Nah, akan ada 3 file yang akan kita simpan dalam database ini, maka kita buat di sini 3 file. Yang pertama ada kode alternatif. Kemudian ada nick. Kemudian ada nama. Setelah itu kita akan membuat text box untuk input dari data ini ya. Ini yang pertama, kita buat inisialnya terlebih dahulu. Kita buat saja txt kode. Kemudian kita buat berikutnya, kita buat inisialnya txt nick. Kemudian selanjutnya kita buat txt nama. Nah, setelah itu kita akan membuat button untuk simpan. Kemudian ada edit. Dan ada hapus. Nah, selanjutnya kita akan membuat coding simpan
bagaimana kita menyimpan data yang telah kita input ini ke dalam database. Nah, langsung saja kita klik 2 kali di button simpan. Nah, yang pertama kita harus memanggil dulu function dari MySQL ya. Seperti biasa kita ketik import, kemudian MySQL, kemudian data MySQL client. Nah, selanjutnya kita akan membuat coding dari simpan data, yaitu kita buat terlebih dahulu logika jika textbooknya kosong maka akan muncul pesan harap diisi lengkap ya, karena ini harus diisi dulu semua baru bisa tersimpan, karena jika ada satu data aja yang tidak terisi maka akan muncul pesan harap diisi lengkap. Jika txt kode titik teks sama dengan kosong atau txt titik ini kosong atau txt nama kosong, maka muncul pesan harap diisi dengan lengkap. Kemudian jika tidak, maka kita akan memanggil ataupun menyimpan data tersebut ya. Jika sudah terisi semua maka akan tersimpan. Kita akan menggunakan fungsi try untuk mengetahui apakah nanti ada error atau tidak di penyimpanan data. Kemudian kita panggil koneksi terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita buat coding untuk simpan data dari 3 input ini nantinya. Yaitu kita panggil dulu query sama dengan insert into. Nah, kita panggil tabelnya tabel apa, kita sesuaikan. Ini tabel alternatif, harus sama seperti ini ya, tbl alternatif value. Kita masukkan nilainya apa aja yang telah diinputkan, yaitu pada yang pertama di txt kode titik teks, kemudian ada txt nick titik teks, kemudian ada txt nama. Setelah itu kita akan memanggil penyimpanannya,
cmd new mysql comment, kita panggil query-nya dan kita koneksikan. Setelah itu query-nya kita panggil execute non query. Ini dia. Kemudian kita panggil pesan bahwasannya pesan itu berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Nah, jika tidak berhasil disimpan, maka akan muncul pesan data gagal disimpan, dan kita kasih tahu pesan errornya di mana. X titik pesan, X titik pesan. Nah, untuk coding dari simpan sudah selesai ya. Kita akan mencoba apakah berhasil tersimpan di dalam sini. Jika berhasil, maka akan masuk ke dalam tabel alternatif. Sebelum kita uji, kita atur terlebih dahulu prosesnya di menu alternatif. Nah, langsung saja kita coba apakah berhasil. Nah, kita contohkan terlebih dahulu, kita inputkan kodenya A1. Kemudian nicknya kita inputkan 1209. Kemudian namanya Budi. Nah, jika kita klik simpan, muncul pesan data berhasil disimpan, maka artinya tersimpan dalam database. Kita uji ya, simpan. Nah, muncul data berhasil disimpan. Maka kita lihat di dalam tabel alternatif apakah tersimpan. Kita klik lagi browser ya, ataupun di refresh. Nah, artinya datanya sudah tersimpan. Nah, kemudian kita uji kembali. Jika kita inputkan A2, nicknya 12. Jika kita kosongkan 1, apakah bisa tersimpan? Kita coba. Nah, ini harap diisi lengkap, artinya masih ada data yang kosong, maka harus diisi semua baru bisa tersimpan. Kita buat namanya Tari. Kita simpan, data berhasil disimpan, maka sudah dipastikan coding dari simpan data sudah berhasil ya. Kita klik lagi apakah sudah tersimpan. Nah, sudah tersimpan ya. Nah, baik, untuk tutorial simpan data sudah selesai. Nah, di video berikutnya kita akan membuat tampil data dari database yang ada di sini ya. Kita buat tampil di menu alternatif ini agar kita tidak membuka database lagi. Baik, sekian untuk video kali ini. Di video berikutnya kita akan membahas bagaimana menampilkan data di dalam menu yang telah kita buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.